Halo bro, kita lanjut dengan sutra-sutra Dhammapada. Sutra berikutnya, dengan kelembutan, atasi amarah. Sutra ini juga sangat penting. Sekarang Buddha berkata bahwa amarah mengandung energi. Dirimu tidak bisa begitu saja membuangnya, itu adalah energimu. Membuangnya akan membuatmu lemah. Energi tidak boleh dibuang, melainkan diubah. Dengan kelembutan atasi amarah. Biarkan amarahmu diubah menjadi kelembutan. Sutra berikutnya, dengan kemurahan hati atasi kekejaman, dengan kebenaran atasi tipu daya. Ia berkata bahwa meditasi adalah proses alkimia, bukan moralitas. Itu adalah alkimia, itu adalah ilmu jiwa. Melalui meditasi, amarah perlahan-lahan menghilang, dan energinya menjadi tersedia dan menjadi kelembutan. Dirimu akan terkejut mengetahui bahwa jika dirimu menderita amarah yang besar, dirimu memiliki potensi besar untuk kelembutan. Kemarahan hanya menunjukkan bahwa dirimu memiliki energi yang besar. Seseorang yang tanpa amarah tidak berdaya, ia tidak memiliki energi. Seseorang yang tidak bisa marah, juga tidak bisa bersikap lembut. Dengan kemurahan hati atasi kekejaman. Jangan tekan kekejaman, jangan hancurkan kekejaman, melainkan dengan kemurahan hati, ubahlah menjadi kesadaran yang murah hati, menjadi berbagi. Sutra berikutnya, dengan kebenaran, atasi tipu daya. Jangan melawan kegelapan, bawalah cahaya. Itulah inti dari sutra ini. Jangan melawan hal-hal negatif, bawalah hal-hal positif, dan hal-hal positif akan muncul melalui kewaspadaan. Hal-hal negatif sudah ada di sana, masyarakatmu mempersiapkan dirimu untuk hal-hal negatif, masyarakatmu membutuhkanmu untuk menjadi negatif. Masyarakatmu menginginkanmu untuk menjadi marah, penuh amarah, sehingga dirimu bisa dipaksa berperang, terlibat dalam perang salib, konflik agama, politik, ideologis. Sehingga dirimu bisa dimanipulasi untuk membunuh orang. Atau, dirimu bisa dimanipulasi untuk menjadi martir, merusak diri sendiri. Jutaan orang Kristen telah meninggal, penganut agama Islam telah meninggal, saling membunuh karena alasan sederhana, bahwa begitu banyak kemarahan yang ditekan, kemarahan itu membutuhkan jalan keluar. Dirimu akan terkejut, mengetahui bahwa agama Buddha adalah satu-satunya agama di dunia, yang tidak menumpahkan darah, satu-satunya agama di dunia, yang telah mengubah agama jutaan orang, tanpa paksaan dalam bentuk apapun. Agama Kristen telah mengubah agama ribuan orang, tetapi dengan paksaan. Pada awalnya, agama Kristen menggunakan pedang. Penganut agama Islam telah mengubah agama jutaan orang, tetapi dengan paksaan, kekerasan, melalui pedang. Ini bukanlah pertobatan, melainkan adalah sesuatu yang benar-benar buruk dan tidak religius. Sekarang pedang tidak lagi digunakan, karena menggunakan pedang secara langsung, akan dikutuk di seluruh dunia, jadi cara-cara pemaksaan yang halus digunakan. Di negara-negara miskin, dirimu bisa menggunakan roti dan mentega, dengan pakaian, dengan fasilitas yang lebih baik untuk hidup, dan dirimu bisa mengubah orang.
Para misionaris Kristen melakukan ini di seluruh dunia, khususnya di negara-negara miskin. Itu bukan pertobatan kepada Kristus. Itu sama sekali bukan pertobatan, itu hanya membeli orang dengan roti dan mentega. Orang-orang kelaparan, dan siapapun yang bisa memberi mereka makanan, mereka siap untuk pergi bersamanya. Buddhisme adalah satu-satunya agama di dunia yang benar-benar telah mengubah orang tanpa pedang, tanpa roti dan mentega, tanpa paksaan, positif atau negatif. Yang telah mengubah hanya melalui pemahamannya tentang orang-orang, membawakan mereka lebih banyak cahaya, membawakan mereka lebih banyak pemahaman tentang pikiran dan tubuh mereka. Ini sangat penting, jangan pernah melawan yang negatif. Masyarakatmu mempersiapkan dirimu untuk yang negatif. Ubah yang negatif menjadi positif, transformasi itu mungkin. Media yang harus digunakan adalah meditasi. Jadilah lebih waspada terhadap semua hal pikiranmu, kemarahan, keserakahan, kekejaman. Jika tidak, dirimu bisa berkultivasi, dirimu bisa menipu orang lain, dan dirimu bisa menipu diri sendiri, tetapi dirimu akan tetap jahat. Orang kikir bisa menyumbang, memberi sedekah, tetapi ia memberi dengan perhitungan. Kekikirannya ada di sana. Sekarang ia membuka rekening bank di dunia lain. Ia ingin memiliki saldo bank di sana juga. Jangan tertipu tentang apa yang dilakukan orang di bagian luar, jauh di dalam mereka mungkin menghitung sesuatu yang lain. Tindakan mereka mungkin murah hati, tetapi motif mereka adalah hal yang benar-benar penting. Bukan tindakannya, melainkan niatnya. Orang yang kikir akan tetap kikir, bahkan dalam hal berbagi. Jika dirimu melihat jauh ke dalam dirimu, dirimu akan menemukan bahwa mereka mencoba menawar sesuatu, ada semacam bisnis tersembunyi di dalamnya. Para pengkhotbah terus memberitahu orang-orang, jika kamu memberi kepada orang miskin di dunia ini, kamu akan mendapatkan 1000 kali lipat di dunia lain, 1000 kali lipat, itu seperti lotre. Dan siapa yang tidak ingin mendapatkannya? Berikan sedikit di sini, dan dirimu akan mendapatkan 1000 kali lipat di sana. Para pengkhotbah telah menipu orang-orang, karena orang-orang jahat, karena orang-orang kikir. Jika tidak, para pengkhotbah akan menghilang dari dunia. Jika orang-orang benar-benar murah hati, tidak akan ada kebutuhan bagi para pengkhotbah, tidak ada yang bisa mengeksploitasi orang-orang yang murah hati. Mereka memberi hanya karena kesenangan memberi. Mereka tidak berpikir bahwa memberi adalah sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Jika dirimu berpikir memberi adalah sarana untuk mencapai tujuan tertentu, dirimu kehilangan intinya. Kecuali jika memberi menjadi kesenangan tersendiri, dirimu tidak tahu apa itu. Sutra berikutnya, katakan yang sebenarnya. Berikan apapun yang dirimu bisa, jangan pernah marah. 3 langkah ini akan membawamu ke hadirat para dewa. Katakanlah kebenaran, berapapun biayanya. Itu akan sangat merugikanmu, karena dunia ini hidup dalam kebohongan. Orang-orang dibesarkan dengan cara yang membuat kebenaran tidak pernah menghampiri mereka. Dan mereka dipaksa untuk percaya pada sesuatu yang masyarakat,
gereja, dan negara mereka, ingin mereka percayai. Ini bukan masalah kebenaran. Orang-orang menyukai kebohongan, karena kebohongan sangat menghibur. Dan orang-orang menyukai kebohongan, karena orang lain juga percaya pada kebohongan yang sama, dan dirimu merasa menjadi bagian dari orang lain, dirimu merasa menjadi bagian, dirimu tidak merasa sendirian. Orang yang jujur merasa sendirian. Seorang Sokrates, seorang Pitagoras, seorang Heraklitus, merasa sendirian, sangat sendirian. Di dunia ini, jika dirimu mengatakan kebenaran dan menjalani kebenaran, dirimu harus hidup sendirian. Dirimu tidak akan menemukan banyak orang yang ingin bersamamu. Dirimu tidak akan menemukan banyak teman di dunia ini. Dirimu akan menemukan sedikit orang yang mencintai kebenaran. Dan dirimu akan selalu dalam bahaya, karena kebenaranmu akan menjadi hal yang berbahaya bagi mereka yang hidup dalam kebohongan. Mereka tidak akan menoleransimu. Dirimu akan menjadi fenomena yang tak tertahankan bagi mereka. Mereka akan bertekad menghancurkanmu. Namun, meskipun nyawa dikorbankan, kebenaran tetap berharga. Sesaat kebenaran lebih berharga daripada 100 tahun kehidupan, karena sesaat kebenaran menjadikan dirimu bagian dari keabadian, bagian dari keberadaan. Katakan kebenaran. Berikan apapun yang dirimu bisa. Ini bukan pertanyaan, apakah dirimu harus memberi uang, atau dirimu harus memberi ini dan itu. Apapun yang dirimu bisa, apapun yang dirimu miliki, bagikanlah. Jika dirimu punya lagu, nyanyikan lagu itu, bagikanlah. Jika dirimu bisa menari, menarilah dan bagikanlah. Berikan apapun yang dirimu bisa, dan jangan pernah marah, karena orang-orang mungkin tidak menerima pemberianmu. Jangan marah karenanya. Orang-orang mungkin tidak pernah berterima kasih kepadamu. Mereka mungkin tidak merasa bersyukur kepadamu. Sebaliknya, mereka mungkin merasa tersinggung olehmu. Selalu begitu, mereka tersinggung oleh Yesus, mereka tersinggung oleh Buddha. Mengapa? Karena orang-orang itu tampak begitu berbeda dari orang biasa, sehingga orang-orang menjadi sadar akan kebiasaan mereka sendiri, dan itu menyakitkan. Mereka membawa harta yang besar untuk dibagikan, tetapi itu menyakitkan, karena mereka memiliki harta yang besar itu, sementara orang-orang tidak memiliki apapun. Orang-orang tidak akan berterima kasih kepadamu, bahkan mereka tidak akan pernah bisa memaafkanmu. Mereka mungkin menyalibkanmu. Mereka mungkin melemparimu dengan batu sampai mati. Karena itu Buddha mengingatkanmu lagi, ingat, jangan mengharapkan apapun. Jika tidak, kemarahan akan menjadi hal yang wajar. Jika dirimu mengharapkan rasa terima kasih dari orang-orang, dan mereka tidak menunjukkan rasa terima kasih apapun, sebaliknya, mereka menunjukkan rasa tidak terima kasih yang besar, maka dirimu mungkin merasa marah. Waspadalah, sukacitamu ada dalam memberi. Bukanlah hakmu untuk khawatir, apakah apa yang dirimu berikan diterima atau tidak diterima, diterima dengan rasa terima kasih, atau diterima dengan acuh tak acuh.
Jika dirimu berbuat baik kepada orang lain, mereka mungkin akan berbuat jahat kepadamu, tetapi jangan marah. Ingatlah bahwa begitulah keadaannya, begitulah orang-orang. Mengingat hal itu akan membantumu untuk tidak menjadi marah. Sutra berikutnya, orang bijak tidak menyakiti siapapun, tetapi orang bodoh senang menyakiti orang lain. Dan siapa yang bijak? Bukan orang yang tahu banyak, melainkan orang yang mengerti banyak. Orang bijak bukanlah orang yang memiliki semua kitab suci di ujung lidahnya. Orang bijak adalah orang yang telah melihat realitasnya sendiri dan menyadarinya, telah menyadari alam semesta dan keindahannya, serta kecerdasannya. Orang bijak adalah orang yang telah melihat kebijaksanaan dari keberadaan. Dia tidak berpengetahuan, melainkan dia sama sekali polos. Bagaimana dia bisa menyakiti siapapun? Itu tidak mungkin, karena dia tidak bisa melihat orang lain sebagai sesuatu yang berbeda dari dirinya sendiri. Dia melihat keseluruhan sebagai satu. Waspadalah terhadap orang yang berpengetahuan, waspadalah terhadap apa yang disebut orang yang berpengalaman, mereka tidak bijaksana. Orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang telah menjalani hidup, tampak bijak. Tetapi sebenarnya mereka tidak bijak, mereka hanya orang bodoh yang mateng. Dan orang bodoh yang mateng lebih berbahaya daripada orang bodoh yang belum mateng, karena orang bodoh yang mateng memiliki semua argumen untuk mendukung kebodohannya, semua pengalamannya ada di tangannya. Orang-orang ini bijak dalam satu hal, bijak dalam cara-cara dunia. Mereka bisa memberimu nasihat yang baik, tetapi mereka tidak bijak dalam arti kata yang digunakan Buddha. Mereka sama bodohnya dengan dirimu, hanya sedikit lebih berpengalaman, dan kebodohan tidak hilang dengan pengalaman. Sutra berikutnya, orang bijak tidak menyakiti siapapun, mereka adalah tuan atas tubuh mereka. Dan mereka pergi ke wilayah yang tak terbatas. Mereka melampaui kesedihan. Saat dirimu menjadi saksi, saat dirimu menjadi sadar, dirimu akan menyadari bahwa dirimu bukanlah tubuh, bukan pikiran, bahkan bukan hati. Dirimu hanyalah pengamat, berbeda dari semua yang ada di sekitar dirimu. Tubuh adalah batas terluarmu. Pikiran sedikit lebih dalam, hati lebih dalam lagi, tetapi di inti terdalammu hanyalah sebuah kesadaran. Mengetahui hal ini, dirimu menjadi terpisah dari tubuh, pikiran, dan hatimu sendiri, dan keterpisahan itu membawa penguasaan. Bukan berarti dirimu menjadi perusak tubuh, dirimu merawatnya dengan baik. Tubuh adalah instrumen yang indah, tubuh adalah anugerah kehidupan yang luar biasa. Namun, sekarang dirimu tahu bahwa tubuh hanyalah rumah tempat dirimu tinggal. Sama seperti dirimu merawat rumah, dirimu merawat tubuh, tubuh adalah kuil. Kesadaranmu adalah realitasmu. Dirimu menjadi tidak teridentifikasi, dan menjadi tidak teridentifikasi berarti menjadi penguasa. Oke bro, itulah kutipan ceramah kali ini, bro. Kita sambung lagi nanti, bro. Terima kasih, bro.